Halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih di Jumat malam ya. Ya, seharusnya Di ini rilisnya komik Jumat lokal, malam. dan ini kita bahas komik Siksaan Neraka. Naraka. Oh, Naraka. Susah Naraka. Naraka. Maaf, Mas Edwin. Ini udah terbit 4 volume. Yes. Katanya sih tamat 5 ya nanti Iya, ya. Mas Edwin bilang sih tamatnya 5 gitu. Katanya 5. Nah, ini memang rasa-rasanya ya. Kita kan jarang bahas yang kayak gini ya. Betul. Karena emang preferensiku sebenarnya memang komik yang Bukan isu gini. preferensiku buku. Ya, Yang ya, buku gini yang tebel yang preferensi ya. Nah, ini beneran pakai format Amerika. Komik Amrik. Komik US komik, Yes. beneran isu 46-an halaman ya. Oh iya, aku lupa. 46-an halaman. 40-an halaman. Ya. Mas Adjun bilangnya didesain dalam satu cerita bisa dibaca lepasan. Yang manapun. Nah, makanya yang mana dulu? makanya nggak ada nomornya. Makanya nggak ada nomornya. Makanya nggak ada nomornya. Kalau kita Ceritanya dulu dong. Iya, makanya kenapa seperti itu nanti ada penjelasannya, karena Mas Edwin tuh nulis notes-notes seperti ini di komik-komik beliau gitu. Jadi kalau ceritanya sendiri ini kan Ghost Rider. seperti Ghost Rider atau Spawn. Ha-ha. Sebenarnya sih kayak gitu. Nggak kayak Hellboy, tapi kayak Ghost Rider atau Spawn gitu. Dan nggak apa-apa. Cuman aku sendiri Riz, bukan orang yang cocok dengan Ghost Rider dan Spawn. Sehingga resonansi itu yang aku dapat. Jadi aku nggak bisa bilang aku cocok sama yang disajikan oleh Mas Edwin di Naraka ini sih gitu. Sebenarnya sih itu. Cuman nanti aku juga akan nge-share tentang luar biasanya komik ini tuh apa sih gitu. Kalau ceritanya sendiri soal balas dendam ya. Kalau Ghost Rider soal balas dendam. Orang tua dibunuh. Jadi ini aku suka aku suka Lore-nya. ininya. Lore-nya juga, terus blur-nya. Ayahku dibunuh, ibuku dibuat gila. Lore-nya bagus. Aku pun menuntut balas kepada iblis. Jadi setiap anunya ini Ada semacam puisi semacam puisi, bukan puisi juga ya. Jadi kita dibaca belakangnya itu kita ini apa nih menarik. Nah, tapi karena setnya itu adalah komik Amerika, setting cara menikmatiku juga kemudian cara menikmati komik Amerika, yaitu apa? Narasi. Caption. Caption. Bukan narasi cerita, tapi caption. Hal itu oke nggak oke tergantung pembacanya. Kalau terbiasa baca komik Amrik, ini oke. Tidak akan kaget baca seperti ini. Nah, kalau terbiasanya baca yang narasinya agak manga, mungkin agak capek bacanya. Betul. Tapi Mas Edwin ini aku juga karena aku tahu dia juga baca manga ya. Jadi memang pengadeganan panelnya juga masih ada rasa mangganya. Jadi tidak terlalu Amrik sih. Betul. Cuman secara format memang. Tapi setelah dibaca itu ngeblend. Nah, cuman aku setuju dengan dari awal tuh dari sudah bilang bahwa world buildingnya bagus ya Riz. Yang paling kupuji itu world buildingnya. Bagaimana Mas Edwin bisa ini loh Riz, masukin hal-hal yang sangat relate di Indonesia kayak apa Riz? Teluh. Iya, termasuk tumbal. Nah, maksudnya dosa orang tua yang kemudian diwariskan itu tuh. Ya itu memang di Indonesia begitu gitu. Jadi itu yang menurutku sih asik. Makanya walaupun Spawn, walaupun Ghost Rider tapi berbeda. Tapi lokal. Betul. Lokalnya itu beneran lokal gitu loh. Secara wujud mungkin iya. Tapi monster-monsternya, karakternya, terus pertarungannya, rantainya gitu. Tapi bagus kapak perigi gitu kan, asik kan gitu. Itu ada apa ya? Terlihat bahwa sebelum membuat Naraka mungkin ini blueprint-nya udah jadi. Iya. Blueprint jadi ini ngapain, lore-nya ini. Jadi ketika apa namanya ngikutin per volume, tiap volume bacanya itu oh ini kemarin kan gini. Nah, ini adalah pedang bermata dua. Betul. Karena Mas Edwin bilangnya bisa dibaca per yang manapun, buku yang manapun. Nggak bisa. Gitu. Nah, karena kalau bacanya lompat kita kehilangan lore. Pada akhirnya karena Daris baca duluan, maka Daris tuh udah ngasih aku urutan bacanya. Iya, awalnya aku kan nggak ngerti urutan bacanya yang mana ya. Jadi ngira-ngira. Jadi aku bawa ke nganu itu
kan aku baca komik pas itu di pos Upi ya di warung tuh. Aku baca 1, 2, 4. Oke. Karena aku pikir yang ini nomor 3. Aku pikir yang ini nomor 3. Ternyata yang ini yang nomor 3. Jadi aku salah bawa. Jadi nggak bisa dilanjut. Oke. Karena aku ngerasa ada missing piece-nya ya. Tapi memang desainnya Amerika ya. Jadi bagaimana di tiap awal chapter itu selalu dikasih prolog, selalu dikasih kita kurang lebih ceritanya begini loh. Jadi sebenarnya oke-oke aja. Cuman yang bikin bagus itu kan lore-nya. Lore-nya, betul. Kalau pengen tahu lore-nya harus lengkap bacanya. Betul. Supaya pemahaman kita utuh. Jadi itu pedang bermata dua sih menurut gue. Terus aku juga suka banget sebenarnya Riz, bagaimana komik Naraka ini sama Mas Edwin T disajikan secara hitam putih. Secara teknis Mas Edwin udah bilang. Grayscale ya atau hitam putih? Kayaknya murni hitam putih. Murni hitam putih ya, bukan grayscale ya? Bukan, kayaknya nggak main toning grey kayaknya. Nah, tapi Mas Edwin bilang bahwa ini menyiasati harga. Salah satunya menyiasati harga. Kalau nggak salah si biru karyanya Mas Edwin juga format komik Amrik dan berwarna kan. Dan itu secara harga mungkin lebih mahal karena secara jumlah halaman mungkin lebih nggak sampai 40-an, mungkin kayak gitu ya, dengan harga yang sama dengan 40-an. Aku nggak tahu secara teknis, tapi Mas Edwin bilang kok di catatannya seperti itu, makanya mensiasatinya dengan cara hitam putih. Cuman sekali lagi itu pedang bermata dua. Dengan hitam putih gini Riz, jadi kelihatan banget detailnya Mas Edwin untuk bikin arsiran, untuk bikin goresannya tuh jadi kelihatan banget. Nah, tapi pedang bermata duanya adalah dengan sebegitu detail, dengan tidak ada pembeda warna, kita tuh jadi harus memilih dan memilah. Ini tuh pada saat adegannya keroyokan segala macam, ini tangannya siapa ya? Gitu ya? Ini kakinya siapa ya? Misalnya kayak gitu. Jadi dan karena di komik Amerika itu kan model komik seperti itu kan sangat mementingkan detail ya. Beda sama manga yang walaupun hitam putih itu keroyokan pun kita ngerti siapa yang mana karena gambarnya dalam tanda kutip sederhana. Apalagi Naruto. Cuman belum selesai loh baca Naruto, nggak boleh tuh. Belum selesai baca Naruto. Gitu. Jadi menurut kalau pas adegan dialog nggak apa-apa. Kalau aku yang terbiasa baca komik Amrik berwarna, jadi baca ini tuh new experience malah. Iya betul. Makanya pedang bermata dua menurutku aku seneng dengan ada eksperimen kayak gini. Memang segalanya dipikirkan dengan baik. Betul. Termasuk jenis kertas, termasuk cetakan. Jadi semuanya terasa enak dibaca. Yang kurang buatku dialog. Ya. Yang kurang buatku di dialognya. Tapi tapi itu masalah komik Indonesia pada umumnya sih, dialog itu. Betul. Jadi dialognya itu masih apa ya? Aku tuh kan rada EYD ya. Rada PUBI ya. Jadi memang ini kayak sebenarnya ini kan teknis dan nitpick ya. Ini harusnya dipisah dan disambung. Dan sebagainya. Itu nitpick banget sih. Jadi ya. Kalau Mas Bagas ngerasa itu kekurangan nggak? Kalau aku semua komik yang seperti itu buatku aku bacanya jadi agak patah sedikit. Buatku loh. Aku secara otomatis Riz, mindsetku tuh secara otomatis bukan menentukan ya. Menjadi kalau komiknya tidak keluar dari major label, berarti nggak masalah. Bukan nggak masalah. Hal kayak gini tuh lumrah dan kompromi. Oh iya. Gitu. Jadi kalau terbitan major label, aku apalagi Netpick kamu kan, iya, apalagi aku kan, gitu. Karena aku juga mantan editor, mantan pimpinan redaksi gitu. Jadi kalau indie mah aku ya udahlah. Iya benar. Makanya aku bilangnya nitpick kan, bukan yang kurang banget. Karena bacaanmu secara major label jauh lebih banyak. Iya. Gitu. Jadi kerasanya di situ, otomatisasinya tuh di situ. Memang. Gitu. Nah, masuk lagi ke secara keseluruhan komiknya, aku agak ini teman-teman, kurasa ya karena mau diselesaikan di 5 issue ya, 5 chapter gitu sama Mas Edwin. Jadi di chapter ketiga kalau nggak salah itu udah keluar Avengers-nya. Kalau nggak salah loh. Para pemburu ya. Jadi Mas Edwin 4 Mas, 4. 4 atau 3? 4 ya? 3 itu baru 1 doang. Oh, oke. Baru si vampir. Jadi keluar Avengers-nya, mereka ada samaan visi, terus kemudian ada robot besarnya yang bagi pembaca X-Men tuh ngelihatnya ini kayak Sentinel. Salah satunya kayak Sentinel gitu, dan kemudian itu berhasil diselesaikan. Menurutku sih terburu-buru karena aku pengennya menikmati Naraka tuh sebagai
satu karakter utuh yang kemudian dia membawa lore-nya sampai jadi, baru kemudian dia ketemu pemburu lain. Tapi gitu. make sense Betul. karena memang kita ekosistemnya kan ekosistem komik Indonesia ya. Jadi udah bisa tamat aja alhamdulillah. Udah, gitu kan. betul, makanya. Mas Edwin sepertinya pengen menunjukkan kalau dunianya tuh seluas ini gitu loh. Yes. Jadi kalau seumpamanya nanti mau dibedah, mau diceritakan, mau dilanjutkan dan lain sebagainya, ini bentang dunianya udah ada. Dan kemunculan Justice League atau Avenger-nya itu terlepas dari kekurangannya worst in the world-nya. Betul. Makanya kan buatku tadi aku pribadi kan aku tuh pengen Bener, aku secara pribadi juga satu karakternya pengen nyelesain Naraka dulu nih. Betul, Baru kemudian betul. mungkin di mungkin arc kedua atau seperti apa Cuman nanti. memangnya kayak yang Daris bilang tadi teman-teman, bahwa untuk menyelesaikan 5 ini kan bukan hal mudah. Nah, dari segi kreator, Mas Edwin dalam hal ini tuh juga punya keinginan dan mungkin kewajiban atau keharusan untuk nunjukin ke pembaca bahwa di 5 ini tuh udah yang dibentangkan tadi tuh seberapa luas. Sehingga pada saat ini mau dilanjutin segala macam, pembicaraannya tuh nggak cuma ke satu karakter gitu loh. Jadi udah hal lain. Kalau nggak dilanjut secara kreativitas Mas Edwin juga aku udah ngeluarin semua betul, gitu. Jadi betul. mungkin komprominya di situ ya. Tapi kan sekali lagi indie kan penuh kompromi. Betul. Yang jelas sih menurutku cukup board untuk dikoleksi. Ini tuh salah satu karena sekali lagi kalau ngomongin indie ya, kalau buatku yang paling penting itu 2. Kalau salah satu dari 2 ini ngehook, aku mau beli. Oke. Pertama cerita, kedua presentasi produk. Kalau presentasi produknya oke, ceritanya banyak bolongnya, mungkin aku nggak masalah. Oke. Kalau ceritanya oke banget, presentasi produknya biasa aja, aku nggak masalah. Masih nggak masalah. Sangat nggak masalah. Karena aku kan preferensinya emang cerita ya. Oke. Gambar buatku nomor 2. Nah, buatku. Nah, Narakanya Mas Edwin ini secara produk bagus. Ya, secara produk bagus. Ini hampir kayak Sayuti ya, cuman nggak berwarna aja. Iya kan? Sebenarnya secara produk, presentasi ya. Betul. Presentasi ya. Terus kemudian gambarnya Mas Edwin juga luar biasa gitu loh. Jadi oke aja. Bukan oke aja ya. Oke secara kualitas produk dan secara lore juga fine banget. Maksudnya membuat kita anjir iya juga ya gitu. Oh ini asik nih dikulik, Jadi buat teman-teman apalagi yang memang suka baca komik Amrik, ini recommended banget. Bener. Kalau buat yang suka baca komik manga, adaptasinya lebih. Mungkin adaptasinya ada adaptasinya. Karena sekali lagi bentuk narasi US sama manga itu beda untuk narasi. Betul. Kalau ya itu nantilah perbedaan itu mungkin lebih baik kita bahas di konten tersendiri sih. Betul. Sebenarnya kita udah pernah bahas ya di Extalia ya dulu. Iya, tapi kan tidak terdokumentasikan. Iya, kita lagi ada event Extalia kita diundang dulu. Kita bahas dan itu. Untuk terakhir sih buat aku, Mas Edwin ini ngerti bener dia tuh bisa apa, karena secara desain grafis kalau nggak salah Mas Edwin pernah bilang di Kalibrasi Komik, beliau tuh desainer grafis kan, kalau nggak salah loh, apa punya usaha juga segala macam, kalau nggak salah loh. Mohon dikoreksi Mas Edwin kalau Mas Edwin nonton video ini. Dan itu membuktikan bahwa di komik Naraka ini fontnya juga dibentuk sedemikian rupa, sound efeknya juga seperti itu. Jadi ini tuh produk yang komprehensif sih teman-teman, menyeluruh lah secara ibaratnya hulu ke hilir tuh kayak Mas Edwin tuh udah ngerti bener. Gitu. Jadi memuaskan. Secara produk oke banget. Dan yang sekali lagi yang aku puji lore-nya ya. Yes. Yang akan ku puji lore-nya. Ketika aku ngasih ke Mas Bagas pertama kali, masih ke lore banget gitu. Aku yang suka sekali horor seneng dengan lore-nya karena itu tadi ada tumbal segala macam dan lain-lain apa klinik-klinik. Cuman memang akunya nggak ngehook sama visualnya Ghost Rider sama Spawn. Memang itu aja sih gitu. Jadi di luar itu mah oke ini. Oke. Itu aja teman-teman. Makasih buat Mas Edwin yang udah ngirim ke Daris ya. Ya, terima kasih. Naraka 1 sampai 4 gitu. Ya nanti kalau 5 terbit kita karena sebagai komik yang selesai ya. Lagi kita beli insyaallah. Gitu. Sampai ketemu lagi teman-teman di obrolan komik lokal hari Komik Indonesia Jumat hari Jumat malam. Bye.